Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada kehadirat Allah yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk melakukan presentasi yang singkat ini. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak Ramadan selaku dosen pengampu MK Ekonomi Politik Syariah ini. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu jurnal yang berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Lia Zahara dengan NIM 1904 40067. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial penting yang dihadapi oleh pemerintah. Namun, hal ini disebabkan bahwa kemiskinan akan menimbulkan masalah-masalah lainnya, seperti kejahatan, penyakit, dan penjajahan oleh bangsa lain. Banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan, antara lain pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang sempit, tidak meratanya perekonomian, dan lain-lain. Tentunya, hal ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada teman saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Irhani dengan NIM 1904 40051. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah Ekonomi Politik Islam yang berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran. Menurut BPS 2015, penduduk miskin yaitu penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, minimum makanan dan non-makanan. Besarnya nilai pengeluaran atau dalam rupiah untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan minimum untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan disebut garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Komoditi kebutuhan terdiri atas 52 jenis komoditi, yaitu komoditi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain sebagainya. Garis kemiskinan non-makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk perumahan sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Menurut Chambers, tahun 1996 berpendapat bahwa masalah pokok terciptanya kemiskinan disebabkan oleh fenomena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indrianti dengan NIM 1904 40044. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Ayu Irhami. Kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai masalah dalam dimensi ekonomi, melainkan telah meluas hingga dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Menurut Todaro dan Smith, pada dasarnya, definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu kemiskinan absolut. Berdasarkan konsep ini, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya secara layak, yakni kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan, agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Sisi yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan dilihat dari aspek disparitas secara sosial. Misalkan, seseorang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, tetapi masih sangat jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya atau lingkungannya. Pada penelitian ini diputuskan untuk melihat kemiskinan sebagai kemiskinan absolut yang diukur dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, NIM 1904 445. Selanjutnya, pengangguran adalah
Sebutan untuk angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Ibu rumah tangga, siswa sekolah dan sebagainya yang karena suatu hal tidak tahu belum membutuhkan pekerjaan tidak termasuk dalam pengangguran. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Menurut para ahli ekonomis, jenis-jenis pengangguran adalah sebagai berikut. Pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran siklis, pengangguran musiman. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak seimbang dan dengan kesempatan kerja. Hal tersebut terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang membutuhkan. Yang kedua, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab utama makin tertambahnya anggota pengangguran. Yang ketiga, lapangan pekerjaan kurang merata. Lapangan pekerjaan mayoritas berada di kota besar. Yang keempat, budaya malas. Hal ini menyebabkan para pencari kerja mudah menyerah dan kurang semangat dalam mencari kerja. Yang kelima, mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan sehingga tenaga kerja tidak diminati oleh perusahaan. Yang terakhir, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Contoh di Indonesia sebagai besar tenaga kerja berada di Pulau Jawa, sedangkan di daerah lain di wilayah lebih luas masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimna, NIM 19044038. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Jadi pemerintah mengganti dan mengembangkan kebijakan penanggulan kemiskinan sesuai dengan era masa jabatan presiden. Secara ringkas, jika disebutkan macam kebijakan yang diambil sesuai era presiden menjabat adalah sebagai berikut. Yang pertama, era Presiden Soekarno, yaitu pembangunan nasional berencana 8 tahun. Yang kedua, era Presiden Soeharto, repelitas 1-4 melalui program sektoral dan regional. Repelitas 5-6 melalui program Inpres Desa Tertinggal, program pembangunan keluarga sejahtera, program kesejahteraan sosial, tabungan keluarga kesejahteraan, kredit usaha keluarga sejahtera, kredit usaha tani. Yang ketiga, era Presiden Habibie, jaring pengaman sosial, program penanggulangan kemiskinan dan perkotaan, program pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, program pengembangan kecamatan. Yang keempat, era Presiden Gus Dur, jaring pengaman sosial, kredit ketahanan pangan, program penanggulangan kemiskinan dan perkotaan. 5. Era Presiden Megawati, pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Yang keenam, era Presiden SBY, pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, bantuan langsung tunai, program pengembangan kecamatan, program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, program nasional pemberdayaan masyarakat. Selain program di atas telah dibuat juga strategi nasional penanggulangan kemiskinan yang kemudian diintegrasi menjadi dokumen rencana pembangunan jangka menengah tahun 2004 sampai 2009 yang kemudian dilanjutkan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010 sampai 2014 sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Presiden Indonesia nomor 5 tahun 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Tusalimuna. Nama saya Taufikillah, NIM 19044094. Itu akan melanjutkan presentasi Tusalimuna. Baik, saya mulai saja. Berupaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin. Contoh, bantuan tunai langsung BLT
beras untuk masyarakat miskin, raskin, sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh program Jamkesmas, program IDT, BOS, walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Program kemiskinan yang saat ini dilakukan, baik yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah, umumnya hanya sementara. Artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran dana. Setelah dana habis, maka selesai pula kegiatan program-program bantuan yang berpotensi pada kedermawanan pemerintah. Ini justru dapat memperbentuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu berdasarkan membebaskan ketergantungan produk yang bersifat permanen. Kesimpulan, strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja, tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh sistemik terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal. Penyediaan lapangan pekerjaan sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi karena masalah pengangguran. Peningkatan mobilitas tenaga kerja dilakukan dengan memindahkan pekerja ke kesempatan pekerja yang kosong dan melatih ulang keterampilan sehingga dapat memenuhi tuntunan kualifikasi di tempat baru. Peningkatan mobilitas modal dilakukan dengan memindahkan industri padat karya ke wilayah yang mengalami masalah pengangguran parah. Salah satu upaya yang pemerintah perlu terus-menerus di perkembangan adalah usaha kecil mikro (UKM), konsep sektor informasi dan usaha mikro mekanik. Perhatian dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak karena sektor kegiatan usaha ini menyangkut pemberdayaan perekonomian rakyat baik di perdesaan maupun di kota-kota. Cara ini baik digunakan untuk mengatasi masalah kota. Cara ini baik digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran struktural. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.